Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bersama saya Alika Samira. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai program Pasca Sarjana di Sekolah Bisnis IPB University bersama Bapak Dekan, yaitu Bapak Dr. Insinyur Idkan Fahmi MEC. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Semoga Alika juga sehat ya. Amin Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak sudah bergabung di podcast hari ini. Senang sekali karena kebetulan nih Bapak, Alika juga saat ini sudah di penghujung studi sarjana Alika nih Pak. Gak kerasa ya? Gak kerasa banget Bapak. Dan mungkin banyak dari teman-teman Alika atau teman-teman yang sedang menonton di rumah, termasuk Alika sendiri nih Pak, sedang menyusun rencana nih langkah setelah studi sarjana mau ngapain ya Pak. Jadi hari ini kebetulan banget Alika pengen bertanya banyak nih Pak mengenai program Pasca Sarjana di Sekolah Bisnis IPB University. Nah, mungkin Pak kalau dari sejarahnya sendiri, bagaimana sih Pak Sekolah Bisnis IPB University ini bisa terbentuk Pak? Baik, Sekolah Bisnis IPB unik justru. Di mana-mana biasanya Pasca Sarjana itu berkembang setelah S1-nya matang. Kemudian berkembang S2, kemudian S3. Nah, kalau SBIPB ini justru mulainya dari S2. Jadi S2 dulu matang mulai dari 1991 ya. Kita sudah mulai, baru setelah itu IPB mengelevasinya menjadi program Pasca Sarjana yang tidak hanya S2 tapi juga S3, itu tahun 2005. Lalu baru setelah ini mantap dua-duanya, IPB meminta lagi untuk dikembangkan menjadi full-fledged School of Business tahun 2015 dengan menawarkan komplit dari S1, S2, S3. Jadi uniqueness-nya adalah S1-nya justru dikembangkan setelah rumahnya itu established gitu ya, mapan. Baik, memang berbeda ya Pak dari fakultas lain pada umumnya ya Pak. Ya, betul. Dan Alika sendiri kebetulan adalah mahasiswa sarjananya SBIPB nih Pak. Jadi cukup banyak mendengar prestasinya, kelebihan dan keunikan dari Sekolah Bisnis IPB University. Mungkin dari Bapak mungkin ingin menceritakan nih Pak, gimana ya Pak? Baik, pertama begini, kita waktu muncul pertama kali pasca itu sudah sangat unik. Dan memang waktu itu berdasarkan kebutuhan dari negara ini gitu ya. Karena kan muncul pertama kali itu dirintis oleh para dosen dari jurusan sosial ekonomi pertanian gitu ya. Jadi fakultasnya fakultas pertanian, walaupun university wide. Jadi didukung oleh dosen-dosen dari fakultas teknologi pertanian. Pokoknya multidisiplin. Namanya juga unik. Jadi itu satu-satunya pada saat itu yang namanya Magister Manajemen Agribisnis. Jadi memang karena kita di bawah IPB, kekuatannya adalah dalam bidang pertanian dan dalam bisnisnya tentu saja adalah agribisnis gitu ya. Nah itu dibangun pertama kali menjadi satu-satunya di Indonesia saat itu. Dan kita kuat di sana sampai pada waktu akreditasi pertama. Jadi waktu itu belum sebenarnya wajib sekali yang namanya akreditasi. Tapi MMA IPB melakukan akreditasi pertama mendapatkan skor paling tinggi seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar dapat akreditasi terbaik, tapi skornya paling tinggi se-Indonesia. Waktu itu saya ingat masih di IPB itu ada 2 program studi yang mendapatkan skor tertinggi seluruh Indonesia untuk semua program S2, yaitu Magister Manajemen Agribisnis dan Sosiologi Pedesaan. Nah dari situ terus berkembang dan kita karena menjawab kebutuhan pasar pada saat itu, kebutuhan manajer menengah di level banyak PT Perkebunan gitu ya, atau perusahaan-perusahaan agribisnis, agriprocessing, itu lulusan-lulusannya langsung berkiprah di lapangan. Sehingga kita punya banyak sekali alumni yang menjadi direksi, yang menjadi manajer, menjadi
pimpinan-pimpinan top eksekutif di berbagai perusahaan-perusahaan agribisnis pada saat itu gitu ya. Nah, tetapi karena sudah berkembang dengan baik dan kebutuhannya juga berkembang setelah kita mengisi ceruk di level manajerial tingkat menengah gitu ya, maka ada kebutuhan baru yaitu di level top eksekutifnya gitu ya. Nah, di situ IPB lalu meminta kita untuk juga menawarkan program doktor. Karena namanya program doktor tidak bisa lagi namanya magister manajemen kan, karena itu hanya magister. Maka dikembangkan namanya menjadi MB IPB. MB itu adalah manajemen dan bisnis. Di dalamnya ada magister, ada doktor gitu ya. Dua-duanya dalam bidang manajemen dan bisnis. Nah, setelah nanti 2015 dianggap sudah mapan dan harus berkembang lebih jauh lagi, rumahnya digedein lagi, namanya sekolah bisnis. Ya, disitulah S1 mulai. Nah, Mbak Alika salah satunya ya, angkatan sudah angkatan keberapa tuh Mbak Alika? Angkatan ketiga kali ya? Angkatan keempat. Keempat ya, sudah keempat. Itu uniqueness-nya perkembangan sekolah bisnis di IPB. Ya, luar biasa banget Bapak. Dan juga mungkin kalau dari pengalaman Anika sendiri nih, berkuliah di SBIPB ini lebih bebas berekspresi ya Bapak. Kita banyak mengeksplorasi dari segi bisnis juga. Dan ini kan luar biasa nih Pak, bikin tambah tertarik nih Pak untuk bergabung dengan Sekolah Bisnis IPB University. Mungkin Pak kalau dari tahapannya sendiri nih, tes-tesnya akan dilalui kalau kita bergabung dengan SBIPB itu apa aja ya Pak? Dan persiapan apa sih Pak yang utama harus kita siapkan? Oke, kalau Mbak Alika sih gampang karena memang sudah sejalur ya. S1-nya sudah di SBIPB, ya berarti di rumah sendiri, nggak kemana-mana. Cuma SBIPB itu pada dasarnya multi entry. Jadi kita menerima dari berbagai disiplin ilmu nih. Jadi teman-teman kalau merasa bidangnya awalnya bukan di bisnis, tapi sekarang banyak berkecimpung di bisnis, jadi top eksekutif, sementara latar belakang keilmuannya bukan misalnya di manajemen atau bisnis, maka bisa masuk ke SB gitu ya, bisa masuk ke SB. Untuk magister itu kita menerima dari berbagai disiplin ilmu. Cuma bedanya adalah teman-teman harus mengikuti yang namanya matrikulasi dulu. Jadi ada matrikulasi nanti 4 mata kuliah yang kalau dari sudah SB, S1-nya nggak perlu ikut matrikulasi. Kalau sudah dari SBIPB langsung bisa masuk ke semester 1. Tapi kalau tadi karena bidang ilmunya mungkin berbeda atau universitasnya berbeda, kemudian intinya mungkin atau sudah lama keluar dari kampus ingin menyegarkan kembali, nah itu wajib mengikuti matrikulasi untuk 4 mata kuliah sebelum nanti masuk ke semester 1. Itu satu. Yang kedua, memang kami menerapkan tes yang agak ketat, bahkan mungkin lebih ketat dari pasca yang biasa. Jadi biasanya ada tes potensi akademik, ada psikotes, kemudian ada bahasa Inggris. Cuma memang bahasa Inggris kalau di IPB itu bukan syarat untuk penerimaan untuk masuk, tapi syarat untuk keluar. Jadi teman-teman itu ikut tes bahasa Inggris lebih untuk mendiagnosa sudah sampai level mana. Kalau sudah memadai ya sudah lulus, tidak perlu ikut kuliah. Tetapi kalau memang belum memadai, maka harus ikut kuliah supaya nanti mencapai standar yang kami kehendaki sebelum bisa lulus dari SBIPB, dari pasca. Oke, baik Bapak. Berarti tadi ada tes potensi akademik, tes psikotes, lalu ada tes bahasa Inggris ya untuk memastikan tadi level dan kecakapan dalam berbahasa Inggris ya Pak untuk sebagai syarat kelulusan mata kuliah berarti ya Pak? Betul. Berarti cukup mirip ya Pak dengan S1-nya IPB secara keseluruhan. Baik, lah ini Pak untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak. Mungkin banyak yang ditanyakan baik yang baru mau mendaftar maupun saya nih mahasiswa yang sedang berjalan untuk perkuliahan, ujian dan juga seminar Pak. Apakah setelah pasca pandemi ini kembali offline semua, hybrid kah atau masih tetap online Pak? Oke, ini pertanyaan yang banyak sekali nih yang muncul. Artinya menjadi concern semua. Karena menariknya adalah
ada sebagian yang senangnya offline, tapi ada juga sebagian senangnya online gitu ya. Tapi memang selama pandemi sekitar 2 tahunan ini memang membuat kita terbiasa dengan sebuah kebiasaan baru ya. Jadi ada kebiasaan baru, kita bisa melakukan kuliah online dan sebagian akhirnya nyaman dengan itu. Tapi bukan masalah kenyamanan saja sebenarnya. SB IPB sendiri dan saya kira hampir semua universitas juga dipaksa untuk mendapatkan sebuah keahlian yang baru. Jadi bisa menyelenggarakan perkuliahan online tanpa harus lalu mengorbankan mutu gitu ya. Nah, oleh karena itu SB IPB dan dalam hal ini IPB secara umum ya, pada saat nanti pandemi betul-betul usai, maka perkuliahan disebutkan sebagai kembali kepada posisi normal. Normalnya tetapi yang kita sebut dengan new normality, adaptasi kebiasaan baru. Yang sudah kita dapatkan keahliannya selama pandemi juga tidak akan hilang sama sekali. Tetapi sekarang semua mahasiswa bisa kembali merasakan kuliah secara offline. Hanya kurikulum itu karena sudah dari awal pada saat pandemi disusun berdasarkan kondisi harus online, maka kurikulumnya juga kompatibel kalau dilakukan secara online. Tetapi ada aturan sebenarnya bahwa kami tidak boleh menyelenggarakan full secara online. Maka nanti jalan tengahnya kemungkinannya semua adalah offline. Semua yang dimungkinkan untuk diselenggarakan online adalah bisa dilakukan online. Jadi maksimum kuliah yang bisa dilakukan secara online adalah 7 kali. Sehingga nanti SB IPB merencanakan mengkombinasi. Jadi ada yang dilakukan offline. Jadi teman-teman nanti kalau sudah normal, ya misalnya hari Sabtu harus datang ke kampus gitu ya. Biar tahulah kampusnya seperti apa gitu ya. Dan ketemu dengan teman-teman yang lain. Karena salah satu keuntungan dari kuliah pasca itu tidak hanya dari segi mata kuliah, tetapi networking. Dia ketemu mahasiswa doktor, dia ketemu mahasiswa kelas-kelas yang lain. Nah, itu akan lebih luasa kalau dilakukan secara offline. Jadi kami siapkan itu di kampus sekarang terbuka, tetapi juga sebagian nanti akan tetap bisa dilakukan secara online. Jadi kombinasilah antara keduanya. Sehingga memudahkan tadi bagi teman-teman yang senang offline terakomodasi, bagi teman-teman yang juga nyaman dengan online juga akan juga terakomodasi, walaupun tidak lagi seluruhnya ya. Jadi tidak lagi full online, tidak lagi full offline, kecuali bagi teman-teman yang sudah masuk nih, kan mereka dari awal memang sudah full online. Nah, ini akan kita teruskan sampai kuliah mereka selesai. Yang kita terapkan kombinasi ini, blended learning antara online dan offline itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk nantinya. Jadi kalau untuk yang sudah berjalan, itu kita teruskan full online karena mereka sudah mengatur waktunya, sudah mengatur istilahnya ekspektasinya, perkuliahannya adalah full online. Jadi itu tetap. Kemudian untuk ujian, seminar, dan yang lain-lain, itu sebenarnya sudah kita harapkan, ayo dong datang ke kampus gitu ya. Karena sudah terbuka, silahkan saja diatur. Hanya ini nanti silahkan disepakati dengan para dosen pembimbingnya gitu ya. Tapi ini lebih fleksibel. Karena sifatnya insidental dan sifatnya kelompoknya kelompok kecil. Ya, tidak harus kelas yang melibatkan banyak orang gitu ya. Ya ini. Baik, berarti ada kombinasi ya Pak antara offline dan online. Mau tidak mau. Itu new normality-nya seperti itu. Iya, betul Pak. Jadi kita tetap pada digitalisasinya, tapi kita bisa tetap bercengkrama langsung di kampus. Betul. Dan itu tadi tuh Pak sudah terjawab banget yang masalah ujian dan seminar, karena banyak yang waduh takut nih kita nanti apakah online lagi atau offline sebenarnya ternyata. Sebenarnya gini Mbak Alika, kita karena kondisi pandemi sekarang ada juga
yang kami lakukan yaitu kelasnya di-equip dengan fasilitas hibrid. Jadi nanti juga akan ada dimungkinkan bagi yang mereka ingin offline, tapi sebagian teman-temannya tetap hanya bisanya online misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya sekarang fasilitas kelasnya bisa juga menggunakan hibrid. Jadi ada yang offline datang di kelas, tetapi teman-teman yang kebetulan tidak bisa, dia bisa mengikuti dua cara, ikut secara sinkronus, secara online, atau karena di learning management systemnya sudah dibuat sedemikian rupa, mereka juga bisa melakukannya secara asinkronus gitu ya. Ini. Jadi ada beberapa sesi memang sifatnya asinkronus, mereka bisa menyesuaikan kapan waktunya untuk bisa mengakses materi tersebut gitu ya. Ini. Baik Pak, jadi memang lebih fleksibel ya Pak Ya, setelah pandemi ini. Betul. Fasilitasnya SBIPB sudah sangat mendukung untuk kita menjadi lebih fleksibel, bisa dari rumah, bisa datang ke kampus ya Pak. Betul. Baik, terima kasih banyak nih Bapak. Terakhir nih Pak, mungkin adakah pesan-pesan nih Pak yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman di rumah mungkin yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi bagian dari SBIPB nih Pak? Baik, kalau SBIPB untuk S1 saya kira sudah mungkin jalurnya biasa ya. Teman-teman yang mungkin di SMA atau yang sudah masuk ke IPB lalu mau menginfokan kepada adik-adik kelasnya, itu sudah jalurnya sudah terbangun dengan baik ya. Ada SNMPTN, ada SBMPTN dan seterusnya. Tapi kalau untuk pasca, kami punya unit khusus di SBIPB itu yang kita sebut dengan unit admisi dan humas. Mereka akan dengan sangat senang hati merespon berbagai kebutuhan informasi dari teman-teman sekalian. Kalau mau mendaftar bisa melalui web. Jadi ada sekarang semuanya terintegrasi ke IPB untuk penerimaan mahasiswa baru lewat jalur PMB gitu ya. Jadi di sana bisa memilih nanti ke program studi manajemen dan bisnis. Tetapi teman-teman kami di SB sangat siap untuk kalau kirim pertanyaan bisa melalui medsos, bisa melalui website gitu ya. Itu akan direspon dengan cepat, akan dikontak, perlu informasi apa, sehingga akan terbantu ya untuk bisa mendaftar. Itu satu. Yang kedua, kami buka setiap semester. Jadi tidak harus setahun sekali ya. Jadi setiap semester kami akan buka pendaftaran, walaupun nanti masuknya itu bisa tesnya sekarang, masuknya mungkin bisa pada semester yang depan, itu bisa gitu ya. Jadi setiap semester kami buka 2 kali untuk ada tes penerimaan, termasuk untuk doktor juga ada interview setiap semesternya. Jadi untuk doktor ini agak khas, selain tadi berbagai tes itu adalah dia harus melalui interview dari para profesor dan dosen di sekolah bisnis gitu ya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang memang berniat untuk meningkatkan atau mengupgrade pengetahuannya dalam bidang manajemen dan bisnis, kami tunggu di sekolah bisnis IPB, baik levelnya mau S2 atau level S3. Juga kami buka kesempatan dalam bentuk rekognisi pembelajaran lampau. Jadi misalnya ada bapak-bapak yang sudah berkecimpung di dalam dunia bisnis sangat lama gitu ya. Lalu ingin, saya hanya ingin direkognisi nih, tidak harus melalui kuliah, waktunya tidak memungkinkan. Itu juga dimungkinkan sekarang. Jadi ada namanya rekognisi pembelajaran lampau gitu ya, pembelajaran lampau. Jadi nanti kuliahnya sangat minimal, dia langsung melakukan riset gitu ya. Jadi pasca IPB, baik itu master maupun doktor, itu sebagian besar kreditnya itu berasal dari melakukan riset, ya, melakukan riset.
Jadi untuk S3 lebih dari separuh dari total itu adalah riset. Kalau S2 hampir separuh itu berasal dari riset. Jadi kuliahnya memang kita mau S3 atau S2 kuliahnya hanya 2 semester. Cuma plus ada kalau doktor itu predoktoral 3 bulan. Kalau di master ada matrikulasi 3 bulan sebelumnya gitu ya. Saya kuliahnya 1 bulan juga udah 1 tahun sudah bisa selesai. Setelah itu tinggal interaksi dengan para pembimbingnya untuk melakukan riset gitu ya. Jadi kami undang bagi teman-teman sekalian yang ingin memperdalam dan meningkatkan pengetahuannya dalam bidang manajemen dan bisnis, bahkan mau sampai jadi ilmuwan dalam bidang manajemen dan bisnis, itu untuk masuk ke tingkat S3 ataupun S2 SBIPB. Baik Bapak, terima kasih banyak nih Bapak. Jadi teman-teman, untuk informasi lebih lanjut mungkin teman-teman bisa menghubungi sosial medianya SBIPB dan juga admin admisi Sekolah Bisnis IPB University yang ada di bawah ini. Dan senang sekali Bapak bisa berbincang-bincang sama Bapak hari ini. Senang sekali. Saya Alika sudah lebih tercerahkan nih mengenai Sekolah Pasar Sarjana SBIPB. Semoga lanjut ke S2. Amin. Dan juga semoga teman-teman semuanya di rumah yang penasaran ya dan juga sedang mempersiapkan diri bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya dan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Oke, good luck dan semangat untuk kita semua. Saya Alika Samira pamit undur diri. Sampai jumpa di IPB University. SB, kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alika.